Jangan kalian terlihat bodoh, jangan kalian terlihat bego, jangan kalian terlihat tolol. Kalian ditugasi, dibebani untuk menangani persoalan tindak pidana korupsi, menyelidiki setiap persoalan kasus korupsi. Ya, jangan kalian dipasang untuk menjadi tameng-tameng kekuasaan di sini. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, pasti akan tercium jua. Ya, ada 2 anggota DPR RI asal Lampung yang melakukan korupsi pada Dinas Pendidikan. Miris sekali ya, Indonesia jadi top 1 negara dengan anggaran pendidikan terendah di seluruh dunia. Pantas ya, SDM kita itu tertinggal banget. Yang diinginkan dengan pemerintah kan seperti ini, memperbodoh rakyatnya sendiri biar gampang apa? Biar gampang dikibulin, biar gampang dikorupsi. Gaji pejabat negara khususnya anggota dewan, Pak, itu pajaknya ditanggung oleh negara. Betul. Ya, itu yang ini tidak fair. Karyawan swasta itu bayar pajak penghasilan. Dan ini tidak fair. Dan ini bukan dosa sekjen sekarang. Ini dosa lintas generasi. Lintas generasi. Walaupun saya udah berusaha ya menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, tapi ya namanya mungkin orang udah nggak suka ya tetap nggak suka. Dan ya kan kita juga nggak bisa bikin senang semua orang untuk suka. Ya jadi saya terus aja jalan, terus aja turun ke bawah, menyapa masyarakat, bertemu dengan masyarakat. Ya udah itu aja yang bisa saya lakukan, Ros. Idi si najis. Idi najis banget gue liatnya. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti. Pas, Pak. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti. Kalian kapan sih kena angin duduk? Tuh, lihat, hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Harusnya elu yang bayar. Ngapain apa-apa ke rakyat? Lagian fungsinya DPR itu apa? Kalau apa-apa dibebankan sama rakyat. Harusnya yang kalian genjot itu pemerintah. Gimana caranya biar ekonomi stabil? Gimana caranya biar rupiah nggak anjlok? Makanya kalau kerja yang dipakai itu otak. Jangan apa-apa pajak. Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat. Memang bangsa kalian semua di DPR ini. Masa sekarang hutang negara mencapai 10.000, sekarang terketak pajak rakyat. Bukan kau pikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang negara yang sudah bocor, kata Pak Prabowo. Sekarang, mana itu uang nikel, mana itu uang emas, mana itu uang sawit, mana itu uang BBM, mana itu semua hasil negara ini. Sekarang kau yang buat hutang, sekarang yang harus bayar rakyat. Oh tak kalian nih, bukan wakil rakyat kalian semua nih. Bangsat, bajingan kalian semua di DPR itu. Sama semua kalian. 580 itu sama, bangsat semua. Tidak pernah memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat. Gedak banget gue sama DPR. Nih lo lihat, belum termasuk dana reses dan penyerapan aspirasi 4,2 miliar per tahun. Total dana reses dan penyerapan aspirasi 580 anggota DPR mencapai 2,4 triliun per tahun. 1,37 triliun untuk kunjungan kerja pada masa reses sebanyak 4-5 kali per tahun. Sisanya miliaran semua tuh, ratusan miliar, puluhan miliar. Tapi orang gunanya ya kan, kunjungan kerja saat masa reses 2,360 juta. Kunjungan kerja saat masa sidang 240 juta. Kunjungan kerja di luar masa reses 1,5 miliar. Rumah aspirasi 150 juta. Total 4,250 miliar. Bener apa itu miliar ya? Nolnya banyak bating ya mah. Sekarang gue mau tanya sama lu, emang ada DPR yang dengerin aspirasi rakyat? Gue tanya. Kemarin kita demo gue pada jedok baya kan, malah pada ngumpet. Tuh lu lihat, dana reses dan penyerapan aspirasi tidak termasuk pendapatan pribadi anggota DPR. Dana ini untuk menunjang mereka turun ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat. Masalahnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya sulit diakses. Lu lihat tuh, kelakuan bajingan DPR. Mana gue mau gregetan banget sama DPR.
Cuman ngejabat doang 5 tahun ya kan, dapat duit miliaran. Lu bayangin kita gawe nih dari pagi temu pagi, sempak sampai lepek sama keringat, selangkangan gua sampai penuh sama daki. Lah DPR tuh lu bayangin, ngejabat begitu doang ya kan, ngenyerap aspirasi kagak pernah, belain rakyat kagak pernah, pada jedok doang gawe aneh, duitnya miliaran dapatnya. Duit kita itu, busek deh lu jangan pada diem gawe lah. Gua mau ikhlas pisan sih. Duit pajak gue buat dana-dana begini-beginian, ora ikhlas gue dunia akhirat. Malah gue gregetan banget sama DPR dari dulu. Orang semenggah gawenya, banyak kan mah gawenya pada korupsi. DPR mah padat banget loh. 10 anggota DPRD Manggarai Barat lakukan kunjungan kerja fiktif. Negara rugi 256 juta. Lebay banget yang bikin berita. Negara rugi 256 juta, kecil. Lah, para anggota DPR ini waktu nyalek rugi berapa? Miliaran. Caleg-caleg ini waktu nyalek dia itu mengeluarkan miliaran rupiah untuk money politik, untuk nyogok warga agar dipilih, ya. Setelah jadi, wajar dong mereka mengembalikan modal, iya kan? Jangan marah. Ya, jangan tersinggung, apalagi rakyat tuh. Jangan marah, jangan tersinggung rakyat. Jangan demo. Kan kalian sendiri yang milih mereka pakai duit sogokan, ya. Resiko kan, ketika kalian sudah dibeli suaranya disogok, terus mereka mau semaunya, mau kunjungan kerja fiktif, mau ngambil duit, mau korupsi, mau segala macam, beli apapun terserah. Mereka waktu mau nyalek itu modal besar miliaran rupiah. Kalau sudah jadi, mereka cari untung mengembalikan modal. Wajar. Loh ini negara cuman rugi 256, kecil. Nggak usah dibesar-besarkan. Udah ya, tutup ya kasus ini ya, selesai ya. Warga, masyarakat, kalau memang protes terhadap ya, dewan-dewan yang korupsi, ngambil duit rakyat, ya harus protes kepada diri kalian dulu. Kenapa waktu pileg, waktu pemilu, saya mau disogok? Itu aja, pikir. Ya kan? Udah, Pak DPR, korupsi sebesar-besarnya nggak apa-apa. Karena Bapak punya hak untuk itu. Bapak sudah mengeluarkan uang banyak ya. Tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Sulawesi Selatan mencapai 33 miliar per tahun. Dipikir masyarakat Indonesia itu bodoh ya, nggak bisa ngitung. Ayo kita belajar hitung-hitungan. 80 anggota DPRD Sulawesi Selatan masing-masing bisa menerima tunjangan rumah dan tunjangan transportasi sebesar 30 juta rupiah per bulan. Dan kalau kita kali ya, 80 orang itu jadinya 2,8 miliar per bulan. Dan setahunnya itu sebesar 33,6 miliar rupiah. Itu hanya untuk tunjangan saja. Dan mari nih kita bandingkan dengan anggaran stunting. Untuk menekan angka stunting di Sulawesi Selatan, pemerintah hanya menganggarkan 56 miliar setahun. Dan itu untuk lebih dari 15.000 anak yang butuh gizi, butuh nutrisi, dan butuh masa depan. Jadi kalau kita hitung-hitung, satu anak stunting itu cuma dapat sekitaran 300.000 rupiah per bulan. Sementara satu anggota dewan bisa mengantongi 30 juta rupiah per bulan hanya untuk tunjangan rumah dan transportasi mereka. Jadi perbandingannya itu 1:100. Satu anak 300.000 dan satu anggota dewan 30 juta rupiah. Menjadi pertanyaan yang menggelitik. Siapa yang lebih butuh? Anak-anak yang lahir dengan kekurangan gizi atau anggota dewan yang rumahnya sudah ada, mobilnya sudah ada, tapi masih minta fasilitas puluhan juta tiap bulan? Dan yang paling lucunya lagi, Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan sudah bilang nih, tunjangan ini akan dievaluasi dan menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Pertanyaannya nih ya, sampai kapan rakyat harus menunggu? Nah, karena sementara rakyat disuruh menunggu sabar, miliaran rupiah tetap lancar nih masuk ke kantong anggota dewan kita. Ini gue ingetin lagi nih buat anggota dewan kita ya, setiap rupiah yang kalian nikmati, itu ada tangisan rakyat di baliknya. Ada bapak yang harus mengikat perutnya ketika tidur karena lapar. Ada ibu yang menangisi anaknya yang tumbuh tanpa gizi yang cukup. Ada ribuan anak yang masa depannya terancam hanya karena negara lebih memilih menyelamatkan gaya hidup anggota dewan daripada menyelamatkan perut rakyat kecil. Tahu aja ketidakadilan negeri kita. Kita dimintai percaya kepada anggota DPRD yang katanya bekerja untuk rakyat. Tapi faktanya apa? Rakyat harus menunggu keputusan evaluasi entah sampai kapan itu. Sedangkan mereka yang katanya anggota dewan, yang katanya mewakili suara rakyat, tetap menikmati tunjangan setiap bulan tanpa pernah disuruh menunggu dan tanpa pernah disuruh buat sabar. Yang harus menjadi pertanyaan kita lagi, yang lebih penting itu kursi untuk anggota DPRD atau masa depan anak-anak bangsa ini. Karena kalau sistemnya tetap seperti ini berarti jelas kita tidak hidup di dalam negara yang berdiri untuk rakyat, tapi negara yang berdiri untuk
mobil mereka nggak mewah. Jangan sampai anggota dewan kita kekurangan. Itu yang katanya DPRD bekerja untuk rakyat. Karena setiap anggaran yang keluar justru menunjukkan apa? Mereka lebih sibuk bekerja untuk kenyamanan mereka sendiri. Tanpa mikir apa yang dirasain oleh rakyat. Apa kita harus tetap diam ketika kursi DPR lebih dihargai daripada masa depan anak-anak bangsa ini? Banyak pencuri uang rakyat. Prabowo mohon dukungan anak muda untuk lawan korupsi. Kita semua pasti mendukung, Pak. Kekayaan kita sekali lagi sangat besar, tapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat, dan untuk itu saya bertekad akan menertibkan semua itu. Saya mohon dukungan semua elemen, terutama anak muda. Kami adalah angkatan yang sebentar lagi akan meninggalkan podium. Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik dan kuat. Emang benar sih yang dikatakan Pak Prabowo itu benar. Apa? Musuh kita itu bukan warga asing, musuh kita itu bukan penjajah, tapi apa? Rakyat kita sendiri, pemerintah kita sendiri yang menjadi musuh kita. Pak Prabowo, kalau Anda mendengar ini, jadikan saya satgas khusus anti korupsi, Pak, ya kan? Anak-anak muda dirangkul untuk menjadi satgas anti korupsi atau KPK seperti itu, Pak. Kita siap mendukung apapun yang negara lakukan. Gimana nih menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Kerja keras? Oh, tentu tidak. Yang mereka tahu cuma kerja curang bikin rakyat menderita.